mengundang inovator dari inovasi Getar Dilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara. Kepada inovator beserta tim kami persilahkan untuk mengambil tempat. Silahkan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Om Swastiastu. Selamat bahagia buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, tim penilai yang kami hormati, izinkan saya atas nama ini inovator Alauddin Sukri dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dengan inovasi Getar Dilan. Perlu kami jelaskan bahwa Getar Dilan ya, gerakan tanaman sayur di lahan pekarangan yang di-launching oleh Ibu Bupati di pertengahan 2019 yang lalu. Next. Inovasi Getar Dilan ini tumbuh kembang di Luwu Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ibu Indah Putri Indriani dengan komitmen bersama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam rangka penguatan ketahanan pangan di daerah. Nah, fakta dan problema yang menginspirasi lahirnya inovasi Getar Dilan yang pertama, di Kabupaten Luwu Utara potensi sumber daya alamnya itu cukup untuk eksis sebagai salah satu kabupaten tahan pangan. Kemudian produksi sayuran ini masih sangat terbatas di 2 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dan lahan pekarangan warga umumnya belum maksimal dimanfaatkan sebagai sumber pangan beragam dan sehat. Adapun tujuan jangka pendek yang kita harapkan dari inovasi Getar Dilan ini, yang pertama adalah mampu mengubah kebiasaan warga dari membeli sayur menjadi produsen sayur di pekarangan rumah sendiri. Kemudian yang kedua, mengedukasi warga tentang manfaat sayur bagi kesehatan, dan yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga keluarga. Goal jangka panjang yang kami akan capai dari sini, walaupun tidak tertulis di sini, tapi perlu kami sampaikan bahwa salah satu jangka panjang daripada inovasi ini akan menjadi rujukan sebagai inovasi daerah dalam rangka mengurangi angka rumah tangga miskin. Dan insya Allah tahun 2021 ini akan kita launching sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka rumah tangga miskin. Kemudian manajemen implementasi Getar Dilan, di ujung tombak kegiatan ini adalah PPL sebagai tenaga inti yang ada di BPP. Jadi yang kita lakukan adalah pola-pola kerja kolektif dan kolaborasi multi pihak. Karena di situ ada Babinsa, di situ ada Babin Kantipmas, di situ ada Kades dan Camat, ada Perhiptani, juga memanfaatkan lembaga masyarakat yang ada di desa. Nah, ini terjadi suatu kolaborasi. Di tingkat kabupaten kami bentuk tim, namanya tim pengarah dan tim teknis yang memberikan edukasi kepada tenaga inti yang ada di lapangan dalam rangka upaya-upaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Getar Dilan ini. Nah, semangat yang kami bangun adalah bagaimana PPL ini dia bisa berkarya dengan motivasi ibadah, kemuliaan profesi sebagai PPL. Karena ini kegiatan inovasi Pro Getar Dilan ini adalah inovasi yang non-budgeting, tidak menggunakan dana APBD. Kemudian kita lanjut, progres capaian dan dampak. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019, pilot project ini kita lakukan di 2 desa, di 2 kecamatan, dengan sukses menyasar 475 KK. Awalnya itu kita beri nama Dupoli, 2 polybag 1 rumah tangga. Namun tidak cukup dengan itu karena animo masyarakat untuk ingin mengembangkan inovasi Pro Getar Dilan ini. Kemudian di tahun 2020 itu dilaksanakan di 15 kecamatan, 105 desa dengan menyasar 9.469 KK. Nah, pada tahun 2020 ini kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 sudah merajalela di mana-mana. Satu-satunya upaya yang kita lakukan adalah pertanian tidak boleh berhenti. Nah, kemudian kedua, kita juga di Kabupaten Luwu Utara merasakan adanya tanggap darurat bencana. Nah, ini juga yang mendorong kita untuk bagaimana memaksimalkan
animo masyarakat untuk menghasilkan pangan di sekitar rumah tangganya. Di tahun 2021 berlanjut di 15 kecamatan dengan target sasaran kita 17.300 KK. Per akhir Februari kemarin kami menyasar lagi 200 kepala keluarga. Sehingga total di akhir Februari 2021 itu sudah mencapai 9.744 kepala keluarga. Nah, sumber daya yang kami miliki ada 15 BPP, 135 PPL, 3.000 lembaga petani yang ada di Luwu Utara. Itu merupakan sumber daya yang memadai untuk menjamin keberlangsungan inovasi Getar Dilan di Kabupaten Luwu Utara. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tim penilai, perlu juga kami sampaikan bahwa Getar Dilan ini adalah gerakan tanam sayur di lahan pekarangan yang kita sangat berharap bisa memberikan kontribusi besar kepada masyarakat dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Kabupaten Luwu Utara menurut data BPS itu berada di urutan ketiga terbesar angka kemiskinannya. Inilah kemarin di rapat RKPD pemerintah daerah, Wakil Bupati sebagai Ketua Tim TKPKD Pengendalian Kemiskinan itu berniat untuk menjadikan inovasi ini sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kami akhiri masih ada waktu. Ini adalah salah satu pekarangan-pekarangan yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu dalam rangka Pro Getar Dilan ini. Kita saksikan. Demikian barangkali paparan yang kami sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan saksikan video singkat terkait dengan gerakan Pro Getar Dilan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Disilakan. Terima kasih Pak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, mari kita bersama-sama menyaksikan video dari inovasi Getar Dilan. Mendekatkan pangan kepada rumah tangga, itulah inovasi Getar Dilan atau gerakan tanam sayur di lahan pekarangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara. Inovasi ini pada awalnya menyasar 475 kepala keluarga yang ada di 2 balai pengelolaan pertanian atau BPP, yakni BPP Tanah Lili dan BPP Bone-Bone. Inovasi Getar Dilan adalah salah satu inovasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang mengarah kepada bagaimana upaya penyediaan pangan sehat kepada masyarakat. Inovasi Getar Dilan ini menghadirkan pangan yang sehat di rumah tangga masyarakat, meyakinkan bahwa apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah sehat dan mudah terjangkau. Dalam masa pandemi COVID-19, pertanian tidak boleh berhenti. Untuk itu, kehadiran inovasi tagar Pro Getar Dilan ini memberikan kemudahan kepada rumah tangga untuk menyiapkan pangan yang sehat dan segar. Kami sangat berterima kasih dengan adanya gerakan ini karena ini sangat menolong buat stimulan juga buat ibu-ibu dapat memanfaatkan lahan walaupun lahannya sempit, tapi ada nilai ekonomi yang mereka boleh dapatkan. Jadi dengan harapan ke depan ini semakin berkembang seperti itu. Saja ada ini Bapak masih biasa membeli atau seperti apa? Di pasar nggak pernah beli di pasar, ini kita belikan saja. Berapa kira-kira penghasilan yang didapatkan setelah ada kegiatan ini? Agak lumayan lah, Hasil panen Getar Dilan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saja, namun ini telah menjadi penghasilan baru yang mampu memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga. Di tahun ini, tercatat Getar Dilan telah menggerakkan 9.469 kepala keluarga di 10 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Luwu Utara. Getar Dilan bahkan telah menjadi kunci lainnya komunitas kampung sehat di Desa Cenggalang Pepe,
prestasi para petani di Kecamatan Rongkong untuk mengembangkan aneka sayuran organik. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Asisten untuk menyampaikan beberapa hal terkait inovasi ini, Pak. Kami beri waktu 3 menit, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, para tim penilai pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun ini, teman-teman, para inovator, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini kita bertemu walaupun dalam situasi pandemi COVID. Khusus untuk Kabupaten Utara tahun ini mengirimkan 4 inovasi yang akan dilombakan di KIPP ini. Walaupun kami memang mengakui bahwa tahun ini agak mengalami penurunan, tetapi kami berharap dari 4 inovasi yang kami kirim, berharap untuk dilomba di top 50 tahun ini bisa mudah-mudahan dapat tembus di top 30. Jadi kami berharap dan harapan itu akan kami buktikan bahwa inovasi yang kami kirimkan pada tahun ini dapat berkompetisi dengan inovasi di Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya kira itu, terima kasih pada Bapak Ibu tim penilai. Mudah-mudahan jejak inovasi ANC hipnoterapi yang tembus di top 30 beberapa tahun yang lalu dapat diikuti jejak-jejak oleh inovasi yang kami kirimkan tahun ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Berikut kita akan mendengarkan komentar dari para tim panelis kita. Dan kepada Bapak Inovator, kami minta untuk menampung terlebih dahulu komentar dan pertanyaan dari tim panelis. Saya mulai dengan Ibu Emma. Ya, makasih. Sebenarnya masih sangat segar dengan ingatan saya. Tadi sebelumnya ada inovasi Tesor Bata dari Bantaeng. Sama-sama gerakannya bagaimana menanam sayuran organik di pekarangan. Malah tadi itu sudah sampai ke tingkat pemasaran, ke bisnis. Jadi inovasi ini sebenarnya bagus. Cuman harus ada yang lebih, ada yang baru, ada yang unik. Apa kelebihannya dibanding jenis kegiatan yang sama, gerakan yang sama untuk penanaman di pekarangan? Itu yang pertama. Terus di sini di proposalnya belum ada data yang terkait sebelum dan sesudah inovasi, apa yang meningkat. Terus tidak dijelaskan juga jenis-jenis tanaman yang dikembangkan. Di sini kan tidak ada anggaran yang keluar dari APBD maupun dari APBDes mungkin ya. Nah, itu mungkin yang perlu dimunculkan, Pak, keunikannya, bahwa tanpa mengeluarkan anggaran, mungkin dari bantuan saja, kegiatan ini bisa dilaksanakan, malah menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Inovasi yang baik itu mengeluarkan sesedikit mungkin dan menghasilkan yang sebesar-besarnya. Kalau menurut saya seperti itu, ini yang harus dimunculkan. Dan apa kelebihannya dari jenis kegiatan yang lain yang sama. Mungkin kalau di Bantaeng tadi kelebihannya penanamannya serentak. Kalau di sini mungkin ada yang lain, Pak. Itu yang perlu dijelaskan dalam keunikannya dan kebaruannya. Makasih. Terima kasih Bu Emma. Selanjutnya saya ke Pak Dayat, Pak, silahkan. Terima kasih. Jadi memang inovasi terkait pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan ini banyak ya. Jadi ini tipenya sebenarnya tipe replikasi. Jadi ketika kita melakukan inovasi yang modelnya replikasi, itu memang kita harus sebanyak mungkin men-share informasi tentang inovasi itu di tempat lain. Baru kemudian kita membuat kebaharuan atau menampakkan hal yang unik dari
inovasi tersebut yang kita buat di wilayah kita meskipun itu replikasi dari tempat lain. Kebaharuan itu tidak dilihat hanya baru betul-betul pertama kali gitu, tetapi kebaharuan itu dilihat dari ketika misalnya inovasi itu diimplementasikan di tempat kita, tapi itu memiliki kearifan tersendiri secara lokal. Jadi misalnya kita punya kearifan lokal yang kita kembangkan, yang itu tidak mungkin dikembangkan di tempat lain. Jadi misalnya inovasi di Kota Makassar, ya, dengan inovasi di daerah itu belum tentu sama, meski mungkin belum tentu sama dalam implementasinya, meski mungkin bentuknya itu modelnya inovasinya sama, tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu bisa jadi berbeda. Nah, berbedanya itu yang perlu kita gali sehingga melahirkan satu keunikan. Karena tadi misalnya di Bantaeng itu dia konsepnya serentak, ya, dengan memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga menanam satu jenis komoditi, kemudian serentak semua sehingga produksinya itu banyak dan itu bisa langsung dilirik oleh pasar. Nah, itu yang kemudian mungkin harus dipikirkan teman-teman ini pada saat nanti akan mengelaborasi proposalnya ini kalau mau lebih menggigit ke depan. Saya melihat di sini tadi di proposalnya banyak data yang disampaikan untuk hal-hal yang memang cukup umum, ya. Jadi umum, kemudian cukup banyak data, ya, luas. Di sini ada beberapa data yang disampaikan. Tetapi nanti ketika kita menulis inovasi di dalam proposalnya nanti memang harus jelas hubungan antara satu penjelasan dengan penjelasan yang lain. Misalnya hubungan antara tujuannya tadi, kemudian kategori, signifikansi, dampaknya. Nah, itu harus ada benang merah keterkaitannya. Sehingga dari pemaparan juga tadi minta maaf saya kurang sulit menangkap dengan cepat apa yang diinginkan dari inovasi ini. Nah, nanti mungkin tinggal dipertegas saja di pemaparannya karena tadi kan mepet waktu pemaparan itu, ya, hanya berapa menit. Kalau bisa dipertegas saja inti-intinya, substansi yang sudah umum kita ketahui itu tidak perlu lagi disampaikan kalau dalam. Jadi misalnya tentang kebutuhan pangan, kemudian SDM dan sebagainya itu yang umum kita ketahui itu langsung aja apa sih yang kita kerjakan di sini. Jadi kalau kita ikut berkompetisi itu misalnya kayak di level nasional dan sebagainya, yang panelis mau tahu itu apa sih yang dikerjakan di situ. Jadi sekali melihat saja, mendengar dan baca kita sudah tahu, oh ini sih yang dia kerjakan di sini uniknya. Nah, itu yang tantangan menjadi bagi para inovator itu bagaimana menghasilkan kesan inovasinya itu di sekali dua kali pernyataan. Nah, kalau itu didapat, saya rasa itu sangat menarik inovasinya. Dan ini sebenarnya yang Pak Sarwan sering kejar. Kalau Pak Sarwan sudah puas di pernyataan-pernyataan awal, saya rasa dia sudah angkat jempol itu untuk inovasi-inovasi yang seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar, Pak. Terima kasih. Inovasi ini saya teringat dengan kata-kata Dilan, rindu itu berat. Kamu pasti nggak sanggup, cukup aku aja. Dia bilang ke Milia begitu, ya. Ya, pertama yang ingin saya kasih masukan, kalau saya tidak tahu apakah sudah ada, tapi proposal yang dikirim yang kita review di JIPP, pertama di ringkasan itu kurang jelas menguraikan apa masalah pokok yang akan diselesaikan melalui inovasi Getar Dilan. Nah, kalau kita bicara tentang gerakan tanam sayur di pekarangan, kita bisa membayangkan mungkin masalahnya adalah banyak masyarakat yang membiarkan lahan pekarangannya kosong, tidak ditanami tanaman produktif atau tanaman sayur-sayuran. Itu mungkin, ya. Jadi tolong, jadi di dalam ringkasan itu
cukup 3 paragraf saja. Paragraf pertama menjelaskan tentang analisis permasalahan, masalah pokok apa yang dilihat di masyarakat sehingga muncullah sehingga ada inisiatif untuk melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi paragraf pertama itu menjelaskan tentang masalah-masalah di situ yang dilihat. Kemudian paragraf kedua menjelaskan tentang inisiatif inovasi yang diluncurkan atau dihadirkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, lalu yang paragraf ketiga hasilnya selama 1 tahun implementasi inovasi ini hasilnya seperti ini, terjadi peningkatan jumlah masyarakat menjadi 1000 berapa tadi itu cukup besar ini tadi menjadi 9.469 KK. Kemudian pendapatan juga mungkin dijelaskan di situ. Jadi hasil-hasilnya itu jadi cukup 3 paragraf karena yang namanya ringkasan itu kalau sebisa mungkin 1 lembar saja, tidak usah lebih dari 1 lembar karena ringkasan. Makanya cukup 3 pokok paragraf itu yang dihadirkan di situ. Kemudian tujuan, dari masalah tadi kemudian muncullah tujuan. Tujuan di sini tujuan untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya kalau tadi banyak pekarangan yang kalau bisa berapa kakak sebelumnya, berapa potensi kakak yang ada dan berapa yang sudah menanam sayur di 15 kecamatan itu. Jadi potensi anunya dulu dilihat, baru yang kalau untuk mengukur itu kan jadi kita lihat dulu ada berapa total kakak di 15 kecamatan dengan perkiraan pekarangan berapa begitu ya. Kemudian tujuannya adalah kan di sini tadi misalnya pekarangan tidak dimanfaatkan, berarti tujuannya adalah menjadikan pekarangan rumah menjadi produktif untuk ditanami sayur begitu, untuk peningkatan. Jadi tujuannya untuk itu. Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat melalui tanaman produktif. Nah, karena masyarakat belum mendayagunakan pekarangannya untuk tanaman produktif. Nah, di dalam sini juga saya belum lihat apakah cuman, kan di sini judulnya tanam sayur. Apakah tidak ada kombinasi tanaman obat untuk keluarga? Tanaman obat maksudnya tidak kan berarti sayur semua itu menjadi obat, tapi ada juga tanaman di situ yang bisa menjadi tanaman obat. Sehingga inovasi ini, karena jujur Pak, dalam hari ini saja inovasi yang sejenis dengan ini ada 2 kalau tidak salah tadi itu ya, dan mirip-mirip semua. Kemarin juga. Jadi untuk bisa bersaing di sini, Bapak harus bisa menunjukkan keunikan atau pembeda yang membuat inovasi ini menjadi luar biasa menurut Bapak dan menurut Dilan. Dilan maksudnya saya itu. Ya, jadi yang bisa ditunjukkan di sini adalah selain menanam sayur, mungkin Bapak bisa mengkombinasi dengan membuat produk-produk herbal dari hasil tanaman di pekarangan itu. Misalnya ada ekstrak daun kemangi, ekstrak daun pisang. Kalau itu bermanfaat untuk obat misalnya. Siapa tahu ekstrak akar alang-alang. Ya, itu kan ada juga manfaatnya itu. Jadi itu yang menjadi nilai pembeda. Jadi selain ada pendapatan untuk dari sayur, ada juga pendapatan untuk obat herbal yang diekstrak begitu, masukkan dalam kapsul atau dalam bentuk cairan, sehingga itu yang dijual dan atau digunakan sendiri oleh masyarakat, sehingga dampaknya bukan hanya ke soal pendapatan rumah tangga yang meningkat, tetapi juga efeknya ke kesehatan. Yang tadinya warganya di 15 kecamatan ini dipresentasi ternyata banyak penderita hipertensi, setelah dia konsumsi hasil pekarangannya, hipertensi, tingkat penderita hipertensi turun, tingkat penderita kolesterol tinggi turun, tingkat penderita tekanan darah tinggi turun, asam urat turun semua. Nah, itu dampaknya bisa diukur dari situ Pak. Jadi bukan cuma sekedar mendorong gerakan menanam sayur, tetapi kita lihat outcome-nya dari situ ya. Jadi kalau bisa dikombinasi juga dengan apa namanya itu tanaman herbal yang jadi sehingga ada produk-produk
obat tradisional dalam bentuk herbal, sehingga itu juga selain bisa dijual, bahkan kalau bisa menemukan produk khusus di situ seperti misalnya ekstrak daun apa namanya itu yang miracle itu yang daun kelor, ekstrak daun kelor. Karena kan mungkin ada orang yang tidak terbiasa makan itu, tapi kalau dia makan kapsulnya, ekstraknya, itu dia terbiasa. Jadi di situ dikembangkan keunikan-keunikannya Pak, supaya membedakan dengan inovasi yang sejenis. Karena ada beberapa di sini yang dari 50 inovasi ini, ada beberapa yang sejenis dengan inovasi Bapak. Dari ini ada juga dari Banteng juga tadi, macam-macam. Ada pokoknya sejenis-sejenis itu. Jadi harus Bapak cari keunikannya di dalam proposal ini. Jadi ya tujuannya itu tidak usah disebutkan tujuan jangka pendek, karena tidak ada juga tujuan jangka panjang dan menengah. Setelah itu Bapak masukkan di proposal. Cukup saja tujuan inovasi ini adalah ini, itu Pak. Baru kalau bisa dicari mana yang menjadi istimewa, yang luar biasa, yang kita bisa tonjolkan di dalam inovasi ini, sehingga itu menjadi ciri khas pembeda dari inovasi-inovasi yang sama dari yang sejenis dengan ini dari dinas lain atau dari kabupaten lain. Saya kira itu dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Masih tersisa waktu 5 menit Pak, ada yang ingin ditambahkan? Ya Pak Sarwan, silahkan Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator, Pak Kadis, Pak Asisten yang saya hormati. Inovasinya ini lumayan bagus Pak. Nah mungkin tadi sudah ada banyak masukan terkait dengan keunikan, kebaruan, novelty-nya, cari apa yang kira-kira yang lain daripada yang lain. Cuman mungkin di sini saya mau tambahkan ini Pak Kadis, saya kasih masukan terkait juga mungkin di output atau di hasil nanti, kalau bisa itu kita tuliskan juga Pak berapa produksi yang dihasilkan. Karena ini kan untuk ketahanan pangan. Nah ukuran ketahanan pangan itu berapa banyak produksi daripada lahan tersebut, ya. Kalau umpama ada 3 macam jenis, setiap jenis tersebut kita tuliskan tabe. Insya Allah ada data-datanya ini, tinggal belum dikasih masuk. Nah kita kasih masuk seperti tadi masukan dari Bu Emma, tiap tahun itu berapa. Terus yang kedua juga, saya kalau bisa juga di dalam Getar Dilan ini terkait dengan jumlah kakak. Kalau bisa ini jumlah kakak Pak Kadis pecaki terkait dengan berapa yang miskin, berapa orang yang miskin, berapa yang rentan, berapa disabilitas. Itulah aneh-aneh itu Pak, langka gitu. Nah kalau Bapak bisa mengidentifikasi itu bagus sekali. Jadi tidak pukul rata langsung kakak, jumlah kakak sekian, tetapi kalau Pak Kadis bisa membagi lagi kakak tersebut di masyarakat miskin, sehingga nanti bisa kelihatan orang miskin itu, siapa tahu di sini lebih banyak masyarakat miskinnya, itu yang kita kasih jadikan keunikan, ya lain daripada yang lain. Ataukah mungkin paling banyak masyarakat disabilitasnya, nah itu yang jadi unik, tapi itu kan harus didukung dengan data. Kalau ada data-data itu, itu kita ini, atau masalah masyarakat yang rentan atau orang tua ya, orang tua, coba kita pilih dulu Pak Kadis. Kalau umpama ada yang mana yang mendominasi itu, kalau umpama masyarakat miskinnya mendominasi, itu kita kasih masuk ke keunikan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin, seumpama ya. Tapi harus ada datanya, tapi itu harus dimasukkan Pak Kadis. Itu jumlah produksi dan jenis tanamannya mungkin Pak. Tadinya mungkin di ya sebelumnya kalau saya lihat tadi di videonya cabai banyak Pak Kadis di cabainya banyak. Mungkin berapa yang mix, kira-kira juga terkait dengan nilai jualnya Pak. Nilai jualnya mungkin kalau bisa kita hitung berapa nilai yang didapatkan oleh para petani itu sebelum adanya inovasi dan setelah adanya inovasi, bagus sekali tuh Pak. Jadi kalau kita lihat selain untuk ketahanan pangan, dia juga memberikan dampak untuk peningkatan ekonomi.
Baru yang kedua, Pak Kadis, ini kalau saya dengar tadi di 10 kecamatan, Pak Kadis, di 459 KK. Ya, kalau memang cuma 2 saja kecamatan yang kinclong hasilnya, kita lokus ke di situ saja, Pak. Yang diambil terlalu coverage areanya yang luas, Pak Kadis, walaupun itu memang faktanya demikian, tapi mungkin tidak merata ke hasilnya. Tapi kalau ada betul-betul kinclong di satu kecamatan, mulai dari lengkap di situ datanya, lengkap dia punya masyarakat miskinnya, masyarakat rentannya, apa semua di situ, lebih bagus kita fokus di situ. Bagus kalau di coverage area besar, tetapi lebih bagus lagi kalau kita memfokuskan ke lokasi-lokasi, ke lokus yang betul-betul yang mempunyai output atau outcome yang betul-betul bisa kelihatan. Dibanding kita istilahnya orang bilang gondrong di situ tapi tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita lokus nanti untuk keberlanjutan kita tahun ini naik lagi sekian kecamatan, tahun ini naik, jadi kelihatan itu ada replikasinya untuk keberlanjutannya. Ini dari teknis penulisan sih Pak, tapi sangat mempengaruhi sekali. Nah itu kita bisa, kalau bisa kita bagi Pak Kadis per tahun supaya kita lihat nanti trennya, sehingga nanti bisa dilihat untuk itunya. Jadi tambahkan, jadi bagi Pak Kadis Tabe jumlah kakak tersebut, jumlah kakaknya yang 459 kakak itu insya Allah bisa teridentifikasi. Kalau memang susah kita dapat, cari yang agak lebih sempit lagi di beberapa kecamatan yang betul-betul lengkap datanya. Itu saya lihat, dan kasih keluar tujuan yang kita tidak bisa capai ya. Kalau tidak ada datanya tujuan itu kasih keluar yang kita tidak ada. Kalau ini kita bilang mengedukasi warga tentang manfaat mengkonsumsi sayur bagi kesehatan. Apa indikatornya di nomor 7? Kasih masuk juga di situ. Kalau memang ada informasi yang mengedukasi. Kalau yang meningkatkan ketersediaan pangan kan sudah tersedia nih. Untuk merubah mindset ini kan susah diukur, tapi kita kasih tahu di situ bagaimana sayur mayur tersebut itu sangat berguna sekali bagi kesehatan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Karena kita taruh di tujuan, nah harus dijawab juga hasilnya. Tapi kalau tujuannya kita tidak bisa dapat, kasih keluar tujuan yang tidak memberikan hasil. Tapi kalau ada hasilnya dan terukur, itu jauh lebih bagus. Itu aja tambahan untuk saya Pak Kadis. Ya. Terima kasih kepada tim panelis dan terima kasih kepada Bapak Inovator beserta tim. Kita beri aplaus untuk inovasi ketargilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara. Kepada Bapak Inovator beserta tim dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.